Shalom, selamat malam semuanya. Selamat malam kepada Kak Vindes, Suster, dan Bapak Ibu para peserta kelas AOG yang berbahagia pada malam hari ini. Selamat berjumpa kembali. Sudah 2 minggu kita, eh, yang 2 minggu yang lalu kita bertemu dan kini kita akan bertemu lagi untuk membahas tentang perumpamaan atau parable of Jesus tentang pukat, perumpamaan tentang pukat. Ya. Adapun susunan acara dan petugas dalam pertemuan AOG pada malam hari ini adalah salam pembukaan oleh host yaitu saya, perkenalkan nama saya Lucia, kemudian doa pembuka oleh saya, pengajaran oleh Kak Vindes sampai pukul 20.30, kemudian pengumuman oleh Sis Mei sebagai host juga, Q&A oleh Sis Yulia pada pukul 20.30. Sesudah itu kita lanjutkan dengan foto bersama dan kemudian doa penutup oleh Siserna pada pukul 21. Pada malam hari ini kita akan mendiskusikan atau membahas tentang perumpamaan pukat, yaitu dari Matius bab 15 ayat 47 sampai dengan 51. Perumpamaan pukat menggambarkan tentang akhir zaman, di mana para malaikat memisahkan orang yang baik dan orang yang jahat dari seluruh dunia, dari seluruh penjuru dunia. Dan di sini diibaratkan seperti pukat untuk mengumpulkan ikan di laut. Sehingga orang yang baik akan masuk ke dalam kerajaan surga dan orang yang jahat akan masuk ke dalam neraka. Perumpamaan ini juga menekankan bahwa pesan Injil atau kabar baik Yesus itu menjangkau semua orang, termasuk orang-orang yang percaya, orang-orang palsu, dan orang-orang jahat sekalipun yang akan terungkap pada akhir zaman. Pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dari perumpamaan tentang pukat adalah apa makna dari kerajaan surga, apa makna pukat, dan apa yang dimaksud dengan ikan yang baik dan ikan yang tidak baik, serta apa implikasi dari pemisahan orang baik dan orang jahat di dunia atau di akhir zaman. Maka marilah kita gali lebih mendalam perumpamaan yang sangat hebat ini, yang sangat powerful ini dalam sesi pengajaran dengan Kak Vindes ini. Kita akan membongkar Injil Matius 13 ayat 47 sampai dengan 51 untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang timbul tentang ikan yang baik dan ikan yang tidak baik, makna jaring dan laut dalam konteks yang kekinian. Apakah semua orang akan diadili berdasarkan satu standar saja? Apa yang harus kita lakukan berdasarkan perumpamaan ini? Dan apa maksud ratapan dan kertakan gigi di dapur api? Untuk itu, maka marilah kita mohon berkat Tuhan. Kita awali dengan doa pembuka agar semuanya diberkati Tuhan dan berjalan dengan lancar. Marilah kita berdoa. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih ya Bapa karena pada malam hari ini Engkau telah mengumpulkan kami untuk mendengarkan pengajaran-Mu tentang pukat. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, sertailah kami, bukalah hati dan pikiran kami, agar dapat mengerti apa yang diajarkan oleh Kak Vindes, dan mengerti tentang kehendak-Mu kepada anak-anak-Mu ini. Berilah kelancaran kepada alat-alat dan internet, agar semua pengajaran ini dapat berjalan dengan lancar. Jauhkanlah kami dari segala gangguan, sebab hanyalah Engkau Tuhan dan pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Uh, Mari kita dengarkan pengajaran dari Kak Vindes. Kepada Kak Vindes dipersilahkan. Baik, langsung ya. Terima kasih Bu Lucia untuk doa
hanya kami sebagai MC malam hari ini. Selamat malam, Shalom, Ibu Bapak dan teman-teman. Halo, Apa kabar? Semoga sehat semua ya. Tadi Bu Baik. Lucia sudah memberikan sebuah pengantar yang sangat baik. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai perumpamaan tentang pukat. Saya akan share screen. Semoga sudah bisa dilihat di layar Anda. Dan ini adalah sebuah perumpamaan yang cukup dikenal, namun memang sangat jarang untuk dibahas. Maka malam hari ini perumpamaan yang cukup dikenal ini akan kita pelajari bersama-sama dan akan kita bahas secara detail, Ibu Bapak. Maksudnya apa? Dan implikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana. Ya, perumpamaan tentang pukat dapat kita baca dalam Matius bab 13 ayat 47 sampai dengan 52. Mari satu orang volunteer yang sudah mendapatkan perikopnya boleh bantu dibacakan. Silakan. Yuk, silakan. Saya bantu Kak Vindes. Baik, Bu Lucia. Matius bab 13 ayat 47 sampai dengan 52. Perumpamaan tentang jala besar. Kerajaan surga itu juga seumpama jala besar yang ditebarkan di laut. Lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam tempayan dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari antara orang benar, lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Jawab mereka, ya. Lalu berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang telah diajarkan tentang kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Puji Kristus. Kristus. Oke, terima kasih Ibu Bapak dan teman-teman dan juga tentunya Bu Lucia karena sudah membacakan perikop ini dengan sangat baik. Kalau dalam TB2 itu jala besar ya. Nah, barusan kita mendengar bahwa demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama jala besar atau pukat. Kalau kita baca perikop sebelumnya, itu mengenai perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Coba deh dilihat. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Perikop sebelumnya. Sedangkan perikop sebelumnya kita sudah belajar 2 minggu lalu mengenai perumpamaan tentang ilalang di antara gandum. Jadi konteksnya sama, perumpamaan tentang kerajaan Allah di akhir zaman. Itu konteksnya. Ya, masih dalam satu kesatuan dalam konteks yang sama. Nah, pukat atau jala besar ini boleh dicatat artinya tindakan Allah yang menyelamatkan manusia melalui gereja dan pewartaan Injil.
Nah, ini arti kata pukat atau jala besar. Ya, menggunakan istilah yang menarik. Kalau jala besar itu tentu jalannya mampu menangkap segala jenis ikan. Ada ikan yang baik, ada ikan yang tidak Baik. baik. Ya, maka pukat itu atau jala besar itu merupakan tindakan Allah yang menyelamatkan manusia melalui gereja. Jadi gereja itu merupakan cara Allah untuk menyelamatkan manusia. Nah, manusia itu dilambangkan seperti seekor ikan. Ada ikan yang baik, ada ikan yang tidak baik. Ada manusia yang hatinya baik, ada juga manusia yang hatinya tidak baik. Tapi gereja tetap menjaring dan merangkul mereka. Nah, itu maknanya, ya. Berikutnya. Nah, ini gereja sebagai sakramen. Ingat, sakramen adalah tanda yang kelihatan dari rahmat Allah yang tidak kelihatan menurut Santo Agustinus. Jadi, sebagai sakramen yang adalah tanda dan sarana kerajaan Allah di dunia, gereja itu menjaring berbagai macam orang, baik dan jahat, kudus dan berdosa. Jadi inilah gereja yang dilambangkan dengan pukat atau jala yang besar. Nah, kalau ibu bapak dan teman-teman melihat gambarnya, di dalam jala besar itu ada ikan yang bermacam-macam warnanya. Ini ingin menggambarkan manusia yang juga bermacam-macam karakternya. Ada yang baik dan juga ada yang jahat. Ada yang kudus, ada juga yang berdosa. Nah, artinya di dalam gereja ada ruang karena kan yang namanya jala itu ada ruangnya, ya. Sehingga ruang itulah sebagai kesempatan untuk kita dapat bertobat dan akhirnya diselamatkan. Kalau tidak ada ruang itu, maka kita tidak lagi diberikan kesempatan untuk bertobat dan diselamatkan. Jadi sebagai gereja yang dilambangkan dengan jala yang besar, gereja selalu memberikan ruang dan kesempatan bagi setiap orang untuk bertobat dan akhirnya diselamatkan. Oke, cukup jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Jadi nanti kalau ada yang tanya apa sih arti dari pukat itu, Ibu Bapak bisa menjawabnya. Kemudian gereja sebagai pukat Allah. Nah, pukat melambangkan gereja yang diutus oleh Kristus untuk menjala manusia. Lukas bab 5 ayat 10. Ya, jadi gereja itu diutus oleh Kristus, pergilah ke seluruh penjuru dunia. Wartakanlah Injil dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertaimu sampai akhir zaman. Nah, itu perutusannya. Itu yang disebut dengan amanat agung. Kalau yang ikut CAP, kursus evangelisasi pribadi, merupakan motonya. Matius pasal berapa ayo? 28
ayat 19 dan dua puluh. Nah, ya, jadi gereja diutus untuk menjala manusia. Nah, ini perumpamaan yang dipakai adalah perumpamaan tentang pukat. Oke. Melalui pewartaan Injil, Injil dari dua kata, eu dan angelion. Eu itu baik, ya. Angelion itu kabar, ya. Evangelion berarti kabar baik. Ingat, eu itu baik, angelion itu kabar. Jadi Injil artinya kabar baik. Jadi melalui pewartaan kabar baik dan sakramen, gereja mengumpulkan semua orang ke dalam persekutuan dengan Allah. Ingat, semua orang tidak dipilih-pilih. Ya, makanya dalam gereja Katolik tidak mengenal istilahnya predestinasi ganda. Ya, jadi gereja mengumpulkan semua orang tanpa terkecuali, baik orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang kudus dan orang yang berdosa. Semua dikumpulkan oleh gereja. Ya, dan gereja juga menyadari bahwa tidak semua yang berada di dalamnya sungguh hidup kudus karena masih menanti pemisahan akhir oleh Allah. Jadi, gereja itu adalah sarana keselamatan. Sehingga kita yang berada di dalam jala besar, di dalam pukat yang adalah gereja, kita diberikan kesempatan untuk bertobat. Sampai akhirnya terjadi pemisahan ikan baik dan ikan tidak baik. Nah, ikan baik dimasukkan ke dalam, kalau TB1 itu masih menggunakan kata pasu. Ya, sedangkan TB2 tadi menggunakan kata tempayan. Nah, itu ikan baik akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan ikan yang tidak baik akan masuk ke dalam dapur api atau siksa api neraka. Nah, itu terjadi pada saat akhir zaman. Sedangkan kita saat ini masih di dalam pukat. Nah, berproses bersama-sama. Ikan baik dan ikan yang tidak baik. Saya yakin kalau Bu Eni itu ikan baik. Ya, saya yakin Bu Lucia, Kak Mei juga ikan baik, Bu Yulia ikan baik. Ya, jadi nanti akan dipisahkan pada saat akhir zaman mana yang ikan baik dan mana yang tidak baik. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, ih, Vindes itu pewarta pengajar tapi kasar orangnya. Ah, ya. Ya karena memang di dalam gereja itu masih ada ikan yang tidak baik. Ya, tidak semua di dalam gereja itu ikannya baik. Ya. Jadi kalau kita melihat ada teman, saudara, orang Katolik ya seringkali datang misa, seringkali berdoa, seringkali ikut ziarah Porta Santa, tapi masih hidup menjadi manusia lama, suka marah, gampang tersinggung, ya suka pamer gitu kan. Itu artinya ikannya tidak baik. Ya. Tapi bisa nggak menjadi ikan baik? Bisa nggak? Wow. Bisa ya. Karena tadi gereja membuka ruang untuk kita bertobat. Ingat perumpamaan ilalang dan gandum. Ilalang juga bisa berubah menjadi gandum. Demikian juga dengan ikan yang tidak baik.
Kalau mau diproses oleh Tuhan melalui gerejanya, maka ikan tidak baik itu akan menjadi ikan yang baik. Semoga dapat dipahami ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang silakan satu orang volunteer tolong bantu bacakan Katekismus Gereja Katolik 827. Silakan. Ya, tinggal baca ya, Kak. Ya, Bu Eni. Ya, Katekismus Gereja Katolik nomor 827. Gereja itu kudus, meskipun di tengah-tengahnya terdapat orang berdosa, karena ia tidak menghidupi kehidupan lain dari kehidupan rahmat, di mana anggota-anggota gereja mengambil bagian dalam kehidupan ini. Mereka dikuduskan, tetapi di mana mereka mengabaikan kehidupan ini. Mereka jatuh ke dalam dosa dan kekacauan. Tetapi dosa-dosa itu menghalang-halangi daya sinar kekudusan gereja. Ia menderita karenanya dan membuat silih untuk dosa-dosa ini. Sementara itu, berkat darah Kristus dan berkat anugerah Roh Kudus, ia memiliki kekuatan untuk membebaskan putra dan putrinya dari beban dosa. Nah, terima kasih Bu Eni. Ini bagus banget loh. Ya, saya akan coba jelaskan pelan-pelan ya. Ini bagus banget. Maknanya sangat dalam. Tolong ini dicatat KGK 827. Isinya ya panjang. Kalau mau tulis silakan ya. Tapi tolong dicatat aja KGK 827 karena bagus sekali isinya. Tolong perhatikan kalimatnya. Gereja itu kudus. Gereja itu kudus. Meskipun di tengah-tengahnya terdapat orang berdosa. Ya, karena ia tidak menghidupi kehidupan lain dari kehidupan rahmat. Nah, karena yang dihidupi adalah kehidupan dosa, bukan kehidupan rahmat. Di mana anggota-anggota gereja mengambil bagian dalam kehidupan ini, kehidupan rahmat, sehingga mereka dikuduskan. Nah, ini. Jadi orang-orang kudus itu adalah mereka yang hidup dalam kehidupan penuh rahmat, bukan penuh dengan dosa. Tetapi ada juga mereka yang mengabaikan kehidupan rahmat ini. Sehingga yang terjadi mereka jatuh ke dalam dosa dan kekacauan. Makanya orang yang hidupnya jauh dari Allah biasanya kacau hidupnya, tidak teratur, tidak punya tujuan yang jelas. Gampang sekali ikut arus dunia. Lalu yang berikutnya, dosa-dosa itu menghalang-halangi daya sinar kekudusan gereja. Jadi gereja itu tetap menyinari kekudusannya. Tapi apa yang menghalang-halangi? Dosa. Nah, ini tolong diperhatikan. Jadi Allah itu selalu memberikan rahmatnya kepada semua orang. Tapi ingat perumpamaan tentang talenta. Ada yang mendapatkan 5, ada yang mendapatkan 2, ada yang mendapatkan 1. Bukan Allah pilih kasih, tapi karena memang dosa itu menghalangi rahmat. Ya, sehingga mereka yang tidak mendapatkan rahmat itu hidupnya jauh dari kekudusan.
Tetapi dikatakan di sana, ia menderita karenanya dan membuat silih untuk dosa-dosa ini. Jadi, ini kalimat yang sangat dalam maknanya. Karena kita adalah anggota gereja, di mana kalau ada yang terluka, seluruh anggota gereja juga ikut terluka. Maka dalam hal ini gereja itu juga ikut menderita. Kenapa? Karena anggotanya berdosa. Sehingga gereja membuat silih ya untuk dosa-dosa manusia. Nah, makanya orang-orang yang penuh rahmat biasanya melakukan doa bagi pertobatan dunia. Itulah silih, melakukan amal perbuatan kasih. Itulah tindakan silih bagi pertobatan dunia. Melakukan puasa bagi pertobatan dunia. Ini juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus juga melakukan puasa selama 40 hari sebagai bentuk silihnya akan pertobatan manusia. Makanya ibu bapak, dosa itu tidak hanya urusan personal, tapi juga berdampak sosial. Ya, merusak relasi kita dengan anggota gereja lainnya. Maka dibutuhkan sakramen tobat sebagai sakramen rekonsiliasi terhadap Allah dan juga terhadap sesama anggota gereja. Jadi jangan meremehkan dampak dari dosa loh. Ya, dosa kan tinggal kita ngaku kepada Tuhan Yesus. Ngapain datang ke Romo? Nah, itu keliru. Ya, dampak dosa itu merusak hubungan kita dengan Allah dan juga dengan gereja. Ya, maka kita harus mengakui dosa-dosa kita kepada Romo sebagai wakil Kristus di dunia dan juga wakil gereja. Ya, semoga dapat dipahami ya Ibu Bapak ya, pentingnya sakramen tobat. Jadi ini makna yang sangat dalam di mana gereja juga ikut menderita kalau anggota-anggotanya itu terluka karena dosa. Oke, contohnya tahun jubileum ya, gereja membuka pintu-pintunya ya agar para umat dapat berziarah. Porta Santa. Ya. Nah, itu salah satu upaya gereja agar umatnya dapat diselamatkan. Maka bersyukurlah kita berada di dalam pukat ya, karena kita selalu diberikan kesempatan untuk bertobat. Oke, semoga sampai sini bisa dipahami dengan baik. Maka penghakiman terakhir di mana nanti di ayat yang ke-49 dikatakan di sana, demikian juga pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Nah, nanti pada saat penghakiman terakhir akan dipisahkan ikan baik dan ikan buruk. Ya, ikan yang baik dimasukkan ke dalam pasu atau ke dalam tempayan,
sedangkan yang tidak baik akan dibuang. Buat apa? Udah busuk, nggak ada gunanya. Iya kan? Nanti kalau digabungin dengan ikan yang baik, ikan baik itu juga ikut menjadi busuk. Ya. Jadi buat apa yang busuk itu dimasukkan ke dalam tempayan bersama dengan ikan yang baik? Lebih baik dibuang aja, udah nggak berguna. Sama seperti orang-orang yang jahat tidak akan dimasukkan dalam kerajaan surga. Ya kan? Karena mereka sudah diberikan kesempatan untuk bertobat selama berada di dalam pukat, yaitu di dalam gereja. Ah, hal ini mengingatkan kita pada perumpamaan ilalang dan gandum, ya, di mana kita tahu bahwa ilalang itu akan dibuang dan dibakar, sedangkan gandum, mohon maaf saya typo, itu akan dimasukkan ke dalam lumbung. Jadi ini perumpamaan yang sama maknanya dengan perumpamaan tentang ilalang dan gandum. Cuman ini lebih kepada prosesnya di dalam jala yang besar, di dalam pukat, yaitu gereja. Oke ya, semoga dapat dipahami. Pesan moralnya apa? Pesan moralnya adalah hanya Allah yang berhak menentukan siapa yang layak masuk ke dalam kehidupan kekal. Dan ini mengingatkan kita agar tidak mudah menghakimi. Karena yang berhak untuk memisahkan ikan yang baik dan ikan yang tidak baik hanya Allah melalui para malaikatnya. Jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Jadi pesan moralnya apa? Kita diminta untuk tidak mudah menghakimi. Karena hanya Allah yang berhak menentukan siapa yang ikan baik, siapa yang ikan tidak baik. Jangan-jangan mereka yang jarang ke gereja itu ikan yang baik loh. Ya, kita nggak pernah tahu kan. Jangan-jangan saya yang sering ke gereja malah ikan yang tidak baik gitu kan. Kita nggak pernah tahu. Tetapi pesan moralnya adalah kita diminta untuk tidak mudah menghakimi. Karena penghakiman itu milik Tuhan dan kita menantikan penghakiman Tuhan dengan hati yang bertobat. Itu pesan moralnya. Ya, oke. Berikutnya, panggilan untuk pertobatan. Nah, selama pukat masih di laut, yaitu selama hidup di dunia, ingat ya, jadi laut itu menggambarkan kehidupan di dunia. Karena ikan itu hidupnya di laut. Nah, sama seperti manusia hidupnya di dunia. Jadi, selama pukat masih di laut, artinya manusia masih diberikan kesempatan untuk bertobat dan menjadi ikan yang baik. Tapi kalau bacaan tadi kita mendengar bahwa pukat itu atau jala besar itu diseret ke darat. Nah, itu sudah menggambarkan penghakiman terakhir. Karena ikan tidak hidup di darat, pasti akan mati. Dan nanti di darat akan dipisahkan mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, jadi kita itu sekarang masih berada di laut. Yang artinya kita masih hidup di dunia, kita diberikan kesempatan untuk bertobat
dan menjadi ikan yang baik. Selalu ada rahmat keselamatan yang tersedia selama manusia masih hidup melalui gerejanya. Jadi sampai kapanpun ibu bapak kita masih selalu mendapatkan rahmat keselamatan dari Allah melalui gerejanya. Kalau kita mau membuka hati dan melakukan pertobatan. Ya, itu poin yang mau disampaikan. Maka sebagai penutup, nanti ditutup dengan implikasi yang dapat kita lakukan dan ajakan dari perikop ini apa. Nah, ini yang mau saya bahas. Keadilan dan belas kasih Allah. Jadi, pesan terakhir Ibu Bapak dan teman-teman, perumpamaan ini menunjukkan dua sifat Allah yang tidak terpisahkan. Tolong diingat, perumpamaan tentang pukat itu sebenarnya menunjukkan dua sifat Allah yang tak terpisahkan. Yang pertama adalah belas kasihnya, yang kedua adalah keadilannya. Nah, dosa menghujat Roh Kudus salah satunya adalah dengan melihat Allah yang berbelas kasih, tapi tidak melihat Allah yang adil. Ya, yang kedua hanya melihat Allah yang adil, tapi tidak melihat Allah yang berbelas kasih. Itu adalah dosa menghujat Roh Kudus menurut Santo Thomas Aquinas. Jadi Ibu Bapak, tolong diingat, perumpamaan tentang pukat ini ingin menyampaikan dua sifat utama Allah yang tidak terpisahkan. Yang pertama adalah belas kasihnya, yaitu Allah mengundang semua orang masuk dalam gereja. Tolong diingat, semua orang, karena Allah itu maha belas kasih. Jadi ia mau semua orang, tidak hanya mereka yang beragama Katolik. Saat jala yang besar itu dilemparkan oleh nelayan, semua ikan itu ditangkap. Gak cuman ikan, misalkan ikan apa yang ada di laut tuh, ikan salmon, ya kan gak mungkin. Kalau di laut itu kita bisa milih, gua cuman mau atau saya cuman mau atau aku cuman mau menjala ikan salmon di laut. Nggak mungkin bisa. Kalau hanya mau menjala ikan salmon itu ya di peternakan, ya, ya kan? Di mana di sana mungkin eh, apa ada kolam salmon sendiri. Ya, kalau ikan namanya bukan peternakan, tapi apa? Mbak, Tambak. Ya kan? Nah itu. Jadi nggak mungkin kalau di laut itu kita bisa menjala ikan yang kita mau. Nggak mungkin. Semua jenis ikan itu ada peluang untuk ditangkap. Ikan salmon atau ikan apa lagi. Bahkan cumi-cumi juga ada. Ya, udang juga ada. Lobster juga ada. Ya, nah, ya, jadi ingat bahwa Allah itu mengundang semua orang masuk ke dalam gereja, tidak akan dipilih-pilih. Ya, tidak akan dipilih-pilih, semuanya diundang. Ah, ya, namun tadi ya, apakah semua orang mau berproses dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya, oke. Nah, kalau bukan karena kesalahannya, tidak berhasil ditangkap
oleh nelayan, nah mereka juga bisa punya kesempatan untuk diselamatkan. Contohnya siapa? Ya mereka orang-orang di pedalaman. Mereka yang belum sempat terjangkau oleh gereja melalui para misionaris. Ya. Jadi mereka pun juga dapat diselamatkan meskipun mereka belum berhasil atau tidak terjangkau oleh pukat. Ya, ya, cukup jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Mungkin pukat itu hanya bisa menjangkau kedalaman laut 10 meter. Sedangkan ada ikan-ikan jenis tertentu yang dalamnya tinggalnya itu di dalam laut 20 meter. Jadi ikan-ikan ini belum berhasil dijala oleh nelayannya. Jelas ya perumpamaan ini ya. Jadi ada ikan-ikan tertentu yang belum berhasil masuk ke dalam pukat atau jala. Yaitu yang mungkin ikan-ikan yang tinggalnya di dasar laut. Yang tidak terjangkau oleh jala atau pukat. Nah, sama seperti mereka yang belum mengenal Kristus karena belum terjangkau oleh gereja. Jadi mereka bisa diselamatkan nggak? Bisa, karena kan bukan kesalahan mereka. Ya, mereka tidak berhasil ditangkap oleh gereja atau belum berhasil. Cukup jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya perumpamaan ini ya. Perumpamaan ini sangat dalam sebenarnya maknanya. Ya. Lalu yang kedua ingin menggambarkan keadilan Allah. Jadi tolong diingat bahwa Allah akan mengadili setiap orang sesuai perbuatannya. Ya. Kita buka bersama Roma bab 2 ayat 6 dan 7. Ini 2 minggu lalu kita sudah pernah baca. Tapi nggak ada salahnya kita ulang kembali sebagai reminder. Silakan satu orang volunteer. Roma bab 2 ayat 6 dan 7. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Nah, terima kasih Pak. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Allah memang maha belas kasih. Mengundang semua orang untuk masuk ke dalam gerejanya. Tapi jangan lupa Allah juga maha adil. Jadi rumusan yang mengatakan yang penting percaya aja maka kamu akan selamat. Itu keliru. Itu hanya melihat Allah maha belas kasih. Tapi tidak melihat Allah maha adil. Atau sebaliknya, merasa hidupnya banyak dosanya. Sehingga merasa dosanya itu nggak layak diampuni. Nah itu artinya hanya melihat Allah yang maha adil, yang menilai dan membalas orang dengan perbuatannya, tapi tidak melihat Allah maha belas kasih, yang dapat mengampuni semua dosa tanpa terkecuali. Asalkan kita mau datang kepadanya dan sungguh-sungguh bertobat.
Semoga cukup jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Jadi ini perumpamaan yang sangat dalam maknanya. Ya, ingin menggambarkan keadilan dan belas kasih Allah. Dan dua sifat Allah ini tolong jangan dipisahkan. Seperti koin yang ada dua sisi. Ya, itu tidak bisa dipisahkan. Oke, semoga cukup jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Satu lagi ya, Mazmur bab 50 ayat 3 sampai dengan 6. Ini bagus. Silakan dibaca. Satu orang volunteer. Silakan. Mazmur 50 ayat 3 sampai 6. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri di hadapannya dan tidak akan berdiam diri di hadapannya. Api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan kurban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Nah, terima kasih Kak Mei. Jelas banget loh. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Nah, disinilah nanti Allah akan memisahkan ikan yang baik dan ikan yang tidak baik. Dia nggak akan berdiam diri. Pada saat nanti akhir zaman, dia akan mengadili umatnya. Tuh, coba baca ayat yang keempat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili. Mengadili dari kata adil. Nah, ya, bawalah kemari orang-orang yang kukasihi. Ikan yang baik diminta, ayo ikan yang baik sini kasih ke saya. Nah, siapa yang diminta? Malaikatnya tadi. Yang memisahkan mana ikan baik dan mana ikan yang tidak baik. Yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya sebab Allah sendirilah hakim. Jadi Ibu Bapak jangan meremehkan perbuatan baik. Ya, karena Allah tidak akan tinggal diam. Ya, oke. Terakhir pesan yang mau disampaikan dalam perikop ini. Namun sebelumnya kita baca Gaudium et Spes artikel 40. Gaudium et Spes ini salah satu dokumen hasil dari Konsili Vatikan kedua. Silakan satu orang volunteer tolong bantu dibacakan. Saya bacakan, Kak. Ya, Bu Lia. Gaudium et Spes, artikel ke-40. Gereja bukan hanya menyalurkan kehidupan ilahi kepada manusia, melainkan dengan cara tertentu juga memancarkan pantulan cahayanya ke seluruh dunia. Cakep ya. Terima kasih Bu Yulia. Jadi ingat gereja itu bukan hanya menyalurkan kehidupan ilahi kepada kita manusia, melainkan dengan cara tertentu juga memancarkan pantulan cahayanya ke seluruh dunia. Jadi gereja menjangkau semua lapisan manusia. Tidak hanya umat Katolik saja, karena gereja juga dengan cara tertentu memancarkan pantulan cahayanya ke seluruh penjuru dunia.
Sehingga orang-orang yang bukan dari gereja Katolik yang kelihatan juga merasakan pantulan cahaya Kristus melalui gerejanya. Siapa itu gerejanya? Yaitu kita semua sebagai garam dan terang dunia. Oke ya, semoga cukup jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman. Terakhir nih penutup. Maka ada 4 hal yang dapat kita renungkan dari perikop ini. Yang pertama, perikop ini ingin mengajak kita untuk hidup baik dan bertobat terus-menerus. Metanoia, ya. Lalu gereja juga, perikop ini juga mendorong gereja untuk tetap terbuka dan misioner. Artinya masih banyak orang-orang yang belum merasakan kabar sukacita Injil. Masih banyak ikan-ikan di laut yang belum berhasil dijaring. Ya, yang belum berhasil ditangkap, yang belum berhasil dijala. Nah, mungkin jalannya kita harus buat lebih besar, lebih panjang, sehingga mampu menjangkau ikan-ikan yang berada di laut yang dalam. Nah, ya, sehingga semakin banyak orang dapat menerima kabar sukacita Injil. Yang ketiga, mengingatkan bahwa hidup di dunia adalah masa penentuan sebelum datangnya penghakiman Allah. Jadi kita diminta untuk hidup dalam perbuatan baik. Karena Allah itu maha kasih dan juga maha adil yang akan membalas kita menurut perbuatan kita. Terakhir, kita juga diajak dari perikop ini untuk menanamkan sikap rendah hati, tidak menghakimi sesama, sebab hanya Tuhan yang menilai hati manusia. Jadi 4 hal ini yang dapat kita hayati dan yang dapat kita refleksikan bersama dari perikop perumpamaan tentang pukat. Baik, selesai. Terima kasih Ibu Bapak. Saya kembalikan kepada Bu Lucia. Ya. Terima kasih Kak Vindes atas pengajarannya yang sangat luar biasa dan sangat mencerahkan. Mari kita berikan reaksi atau emotikon yang baik kepada Kak Vindes. Pada para peserta dapat memberikan reaksinya. Eh, Selanjutnya, sebelum kepada Q&A atau pertanyaan, Sis Mei akan mengumumkan sedikit beberapa pengumuman. Silahkan Sis Mei. Terima kasih Cecilia waktunya dan juga terima kasih Kak Vindes. Penjelasannya luar biasa, mantap, makjleb kalau kata orang sini ya. Ini ada sedikit pengumuman yang bisa juga dibaca di ruang chat bagi para peserta, baik yang sudah lama mengikuti AOG maupun yang baru bergabung, bisa mencoba membuat renungan dengan perikop dari Matius 13 ayat 47 sampai 51 dan hasil renungan bisa di-email ke email AOG, akun AOG. Kemudian bagi yang memerlukan mentor atau arahan atau bimbingan bisa menghubungi admin AOG di nomor telepon yang sudah tercantum di kolom chat atau bisa dicatat saya akan bacakan 0813 11990853. Itu admin AOG-nya. Kemudian hasil PPT yang dari pengajaran Kak Vindes pada malam hari ini hanya akan diberikan kepada yang hadir dan namanya ada di Zoom. Kemudian kita akan berjumpa kembali di bulan November Rabu 1 dan ketiga. Bagi yang tergerak untuk mendukung karya teman-teman di AOG bisa menyalurkan
berkat kasihnya dengan nomor rekening sebentar, ini yang lupa. Atas nama Brotoni Widiono selaku Bendahara AOG, saya nyontek dulu. Wah, kelihatannya tidak kelihatan ini. Brotoni. Nanti kita cantumkan di dalam grup saja ya teman-teman untuk saluran berkat kasihnya. Kira-kira itu pesan dari admin AOG kita, Kak Nina. Ada lagi yang mau ditambahkan mungkin dari Sis Eni atau Cecilia? Belum ada ya? Baik. Kalau gitu kita lanjutkan ke sesi Q&A akan dipandu oleh Cecilia. Silakan. Terima kasih Ya, Cecilia. terima kasih Sis Mei. Selamat malam Kak Vindes, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ini tiba saatnya kita masuk ke dalam Q&A. Dipersilahkan teman-teman yang ada pertanyaan mungkin dari tadi sudah ditahan-tahan ingin tanya gitu ya. Ini sekarang waktunya kita boleh bertanya. Saya boleh mengawali ya Kak Vindes? Boleh dong, Bu Yulia. Bagus. Iya Kak, ini bukan bermaksud menghakimi ya Kak. Heeh. Cuman saya itu suka prihatin melihat orang-orang yang dengan diam-diam keluar dari gereja Kak. Jadi meninggalkan gereja dengan diam-diam. Nah, gimana ya Kak untuk orang-orang yang seperti ini? Mereka sih dengan berbagai alasan sih Kak. Pernah saya tahu di antaranya dia mengalami kepahitan gitu ya, kayak kekecewaan. Mungkin entah dengan pengurus gerejanya atau dulunya aktif sekali Kak, terus tiba-tiba nggak aktif bahkan menghilang dan sekarang nggak pernah ke gereja. Nah, kalau yang seperti itu gimana ya Kak? Iya, eh, itu yang disebut dengan murtad ya, Bu Yulia ya. Eh, Kalau misalkan mereka tidak bertobat, maka konsekuensinya adalah dosa besar atau dosa berat. Karena kan tadi saya jelaskan kalau bukan karena kesalahannya tidak mengenal Kristus. Sedangkan tadi yang Bu Yulia ceritakan adalah mereka mengenal Kristus sebelumnya. Jadi ini adalah konsekuensi dari siapapun yang sudah mengenal Kristus melalui kabar sukacita Injil, melalui kebenaran firman Tuhan, dan juga ajaran gerejanya, dengan sadar meninggalkan gerejanya, maka konsekuensinya ya mereka keluar dari karya keselamatan Allah. Karena gereja adalah tadi pukat tindakan Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Pukat tindakan Allah untuk menyelamatkan umat manusia melalui gerejanya dan pewartaan Injil. Tapi kan nggak semuanya mendapatkan pewartaan Injil. Tadi saya kasih contoh misalkan mereka yang berada di pelosok-pelosok penjuru dunia yang belum mendapatkan kesempatan didatangi oleh para misioner. Ya kan? Jadi bukan karena kesalahan mereka, mereka tidak berhasil dijangkau oleh pukat atau jala besar di laut itu. Nah, maka mereka dengan segala keterbatasannya itu tidak mengenal Kristus bukan karena kesalahannya dan nanti dengan cara Allah yang misterius mereka juga akan masuk ke dalam jala besar itu atau pukat itu yang adalah gereja Katolik. Tetapi mereka yang dengan sengaja keluar dari pukat, ya. Nah, konsekuensinya tadi ya, artinya mereka keluar dari karya keselamatan.
Jadi mereka harus bertobat dan kembali lagi masuk ke dalam pukat itu. Gitu, Bu Yulia. Ya, baik Kak. Berarti mereka ini butuh kita doakan juga ya Kak? Betul, agar masuk kembali ke dalam pukat. Oh ya. Karena nanti Allah akan menghakimi atau nelayan itu ya akan memisahkan ikan yang baik dan ikan yang tidak baik dari pukat, Hmm. dari jala besarnya. Ya kan? Ya kan? Dari jala besarnya, bukan dari lautnya. Nah, Hmm. ini. Ya, jadi mereka harus masuk ke dalam pukat itu. Ya, nanti Allah lah yang akan memutuskan. Ya, mana ikan yang baik dan mana ikan yang tidak baik. Sedangkan yang ada di laut, ikan-ikan yang belum berhasil ditangkap oleh pukat atau ditangkap oleh jala besar, ya nanti dengan caranya Allah akan memasukkan ikan-ikan itu ke dalam pukat. Ah, ya. Ya. Sedangkan mereka yang karena kesalahan sendiri keluar dari pukat padahal sudah dijaring sebelumnya, nah nanti mereka akan mohon maaf dibuang kalau Hmm. mereka tidak hidup dalam pertobatan. Ya, kasihan juga betulnya kayak. Kasihan, kasihan, Ya. kasihan. Justru orang-orang seperti kasihan. Karena kan mereka sebenarnya sudah terjaring dalam pukat itu, Bu Yulia. Hmm. Ya. Ya, semoga Ya. menjawab. Ya, makasih Kak Findes. Sama-sama, Bu Yulia. Ada lagi teman-teman? Boleh raise hand juga boleh, silakan. Atau Saya langsung ya bertanya. Kak Des. Ya Yulia, Ya, Kak silakan Ria Kak Ria. bertanya. Hmm. Oh, ini Bu Ria ya? Ya, Wah, Bu Ria apa kabar? baik. Kangen dengar suaranya. Gimana, Bu Ria? Ya, Kak Findes. Ini kan eh, akhirnya ceritanya kan penghakiman terakhir. Betul, Hmm. Kan berarti kan mirip dengan yang kambing domba. betul. Hmm. Lalu kalau tadi dikatakan akan pekerjaannya, kita lihat yang ada di kambing domba itu ya. Mm-mm. Cuman kalau ini lebih awal karena ada ya karena pukatnya itu kan kalau itu kan sudah langsung pemisahan gitu ya. Betul, Mm, mm, mm. betul Ya, banget, Bu Ria. Maka cuman ya, perumpamaan tentang pukat ini sangat lengkap. ya, ya, ya sekarang ini di dunia ini yang itu ya, Betul, eh, ya lautnya ini ya dunia ini. betul. Ya, ya, mm, oke, Selama ya, kita masih dalam pukat dan mm, pukat itu masih di laut, artinya kita masih ada kesempatan untuk bertobat. bertobat, Mm-mm. ya, Tapi kalau sudah diangkat ke darat, nah itu artinya kita ya, sudah tapi mengalami kematian. it- diangkat ke darat itu bisa kematian pribadi, bisa akhir zaman ya. Ya, Mm. Baik, betul sekali. makasih. Sama-sama, Bu Ria. Ya, terima kasih Kak Ria buat pertanyaannya. Yo, Ya, silakan sama-sama. teman-teman yang lain. Kalau kita sudah belajar mengenai penghakiman terakhir yang kita pernah bahas di AUG, pasti sangat familiar ya, Hmm. benang merahnya. Mm-mm, sangat Iya, familiar. Kak Findes, boleh bertanya ya? Mm-mm, Bu Lucia. Ya, tentang pukat itu tadi, Kak Fintis, pukat itu kan menarik baik orang yang baik maupun orang yang tidak baik ya. Jadi Mm-mm, kan bukan hanya orang yang baik saja yang ditarik masuk ke dalam pukat ya. mm-mm, Jadi kan itu Allah juga mengundang orang yang tidak baik sekalipun untuk masuk ke dalam pukat ya. mm-mm. Berarti tujuannya untuk bertobat gitu ya. Betul, Jadi tidak memandang apa bangsa manapun, tapi itu ya semua manusia diundang ya. Artinya betul. gitu ya. Bukan waktu masuk ke dalam pukat itu sudah pilihan gitu, bukan ya? Bukan. Ya kan tadi kan waktu saya ceritakan, saya hanya ingin menjala ikan salmon. Yang nggak bisa menjalani di laut, karena di laut itu kan nggak cuma ikan salmon.
Ya, ya kan. Malah bisa nyangkut lobster, udang, cumi-cumi, ya. Kalau hanya ingin menjala ikan salmon ya tadi ya ditambak, bukan di laut. Ya, apa artinya bahwa Allah itu ingin menyelamatkan seluruh manusia melalui gerejanya tanpa pilih-pilih. Karena semua manusia itu berharga bagi Allah. Kemudian di dalam pukat itu yang eh, yang tidak baik bisa menulari yang baik itu ya berarti yang sakit bisa menulari yang sehat. Iya, betul. Hmm. Nggak bisa Betul. ini ya, menjaga ke ininya menjaga keadaannya seperti pada mula masuknya gitu ya. Betul. Betul sekali. Hmm. Untuk menjaga makanya perlu retret, perlu belajar beginian. Betul. Kalau katanya Santo Thomas Aquinas, ada tiga sumber dosa. Kalau dalam bahasa dia itu ignorantia. Ignore itu kan pengabaian, abai, ignore, ignorance, ignorantia. Yang pertama itu adalah emosi, yang kedua saya lupa, yang ketiga kurangnya pengetahuan. Nah itu, contoh emosi apa yang menyebabkan dosa? Misalkan nih ya. Iri hati, Marah, sombong, Nah, marah, iri hati, iri hati, sombong. iri hati, nah, nah kesombongan. itu salah satunya. Tetapi yang dimaksud emosi oleh Santo Thomas Aquinas kayak gini nih. Ini bagus banget sih. Misalkan saya sudah pernah merasakan enaknya narkoba, ya. Lalu akal budi saya bilang gini, Vindes, kamu nggak boleh narkoba. Itu merusak tubuh dan otakmu. Nah, itu akal budi saya ya. Hmm. Tapi karena saya punya pengalaman nikmatnya narkoba, maka emosi saya mengalahkan akal budi saya. Sehingga saya lebih memilih mengikuti emosi saya dan akhirnya saya tetap jatuh dalam dosa narkoba. Nah, itu yang dikatakan emosi. Juga seperti makanan. Udah tahu saya diabetes, ya kan? Lalu saya suka minum yang manis-manis. Saat saya main ke rumahnya Bu Eni, saya disuguhkan minuman Coca-Cola. Akal budi saya bilang gini, Vindes, jangan kamu minum. Itu kan gula. Ingat loh kamu diabetes. Tapi karena saya punya pengalaman betapa nikmatnya minum Coca-Cola, apalagi dengan es batu, ya kan? Maka akhirnya emosi itu mengalahkan akal budi saya. Nah, itu yang disebut dengan emosi menurut Santo Thomas Aquinas. Ya, maka pentingnya kita melatih diri yang disebut dengan ugahari untuk dapat mengontrol emosi itu. Ya, karena kenikmatan itu memang bahaya kalau kita tidak bisa mengolahnya. Ya, maka kalau misalkan ibu bapak, misalkan ya, pernah nih, ada yang di sini nggak suka kopi. Nah, istri saya itu nggak bisa minum kopi. Jadi waktu dia mencoba minum kopi, menurut dia mungkin ya rasanya tidak enak. Nah, karena punya pengalaman tidak enak dengan minum kopi, maka dia tidak akan terikat dengan kopi. Ya. Jadi, kalau kita pernah punya pengalaman dengan sesuatu yang nikmat, itu bahaya. Ya, itu yang disebut sebagai emosi, salah satu sumber dosa. Ya, Cari termasuk Coca-Cola yang Coke Zero, Kak. tadi cuma sampel Muria. Ya. Nah, yang ketiga, karena yang kedua saya lupa, yang ketiga itu kurangnya pengetahuan. Yang tadi persis seperti yang Buria sampaikan.
Ya, maka penting kita berproses untuk semakin tahu. Karena orang yang kurang pengetahuan itu mudah jatuh dalam dosa. Hmm. Nah itu. Ya, maka benar tadi yang Buria bilang, pentingnya retret, pentingnya pengajaran seperti ini. Karena salah satu sumber dosa menurut Thomas Aquinas adalah kurang pengetahuan. Nah itu. Kalau, Ya, tapi kalau dosa tidak tahu kan bukan dosa Kak Vinda. beda. Kalau dosa tidak tahu, kalau dosa tidak tahu itu karena kesalahannya tidak mencari tahu. Ya, jadi kalau konteksnya memang mereka tidak tahu karena memang kurangnya apa ya sumber daya seperti mereka di pelosok-pelosok, ya. Nah, itu dosa yang tidak tahu, Buria. Tapi karena sebenarnya mereka bisa cari tahu, cuman tidak mau tahu, itu bukan. itu malah itu malah kacau tuh. Padahal udah bisa lihat di YouTube, seminar begitu banyak, pengajaran online juga banyak, tapi tidak mau cari